Ya makanya Thomas. Ya Pak Daud. Ya makanya Thomas. Ya. Perhatikan. Perhatikan. Tahun ini. Tahun ini banyak PHK. Tahun ini 2022. Tahun ini banyak PHK. Tahun ini banyak PHK Pak Daud ya. Tahun depan juga banyak PHK. Tahun depan juga banyak PHK. Tapi ingat Thomas. Kenapa Pak Daud? Kok Tapi bisa Pak ingat, Daud Thomas. berasumsi ada PHK banyak Pak? Resesi ekonomi. Masuk resesi Thomas. Resesi ekonomi. Awan gelap masih menyelimuti perekonomian dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan sinyal akan terjadinya ancaman resesi pada banyak negara pada tahun 2023 mendatang. Ya, jika pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi terjadi, masyarakat pun terancam kehilangan pekerjaan. Lantas apa pemicu penyebab isu resesi global ini? Dan di tengah ancaman resesi yang kian nyata, namun bagaimana nasib lapangan kerja di Indonesia? Pemicu munculnya isu resesi global ini adalah inflasi atau kenaikan harga yang terjadi hampir di seluruh dunia, namun tidak diimbangi dengan naiknya tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah dengan adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta Cina dan Taiwan yang kian tak menentu. Hal tersebut membuat harga energi dan pangan semakin tinggi. IMF bahkan memprediksi laju pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 2,9% menjadi 2,7% pada 2023 mendatang. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya lapangan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang rentan biasanya membuat pelaku usaha harus melakukan efisiensi, ditandai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Ya, di Indonesia, startup menjadi industri yang terdampak akan hal tersebut. Akibatnya, banyak di antara mereka yang harus melakukan efisiensi seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seperti list startup di bawah ini yang melakukan PHK. Ekonomi masuk resesi, Thomas. Oh, iya. Tapi setitik terang datang atas bangsa ini. Tapi setitik terang datang atas bangsa ini. Yes. Pemulihan Indonesia. Amin. Pemulihan Indonesia. Nah, Amin. mereka yang di PHK, Mereka yang di PHK, yang dipecat, Pulang kampung, yang dipecat, pulang pulang kampung, kampung, pulang kampung, pulang desa, bangun desa. membangun desanya, membangun desanya, Yes. dan bercocok dan tanam. bercocok tanam. Yes. Jadilah Jadilah ketahanan pangan. Yes. Siap. Jelas Thomas? Jelas, Thomas. Jelas Pak Daud. Jadi semua, kembali berkebun. Kembali berkebun Pak Daud ya. Ingat Thomas. Iya Pak Daud. Tahun depan merasakan resesi ekonomi itu di Jakarta. Yes. Surabaya, Bandung, kota-kota besar, Thomas. Kota-kota besar. Bali gimana Pak Daud? Bali tidak terlalu terasa, Thomas. Yes. Semarang berdoa saja. Yogyakarta Pak Daud. Thomas. Ya. Resesi ini tidak berat. Karena semua sudah dipersiapkan Tidak berat. Tuhan. Yes. Harus dipersiapkan Tuhan. Yes. Jadi setitik terang Yes. datang atas bangsa ini. Setitik terang datang atas bangsa ini. Amin. Asal rumah ada beras, Asal rumah ada beras, Rumah ada beras. otak waras, otak waras, Otak waras. perut keras. perut keras. Dan kerja keras, Kerja keras. tidur pulas. Tidur pulas. Tidur pulas.
Penting rumah ada beras. Penting rumah ada beras. Nggak usah pikir tinggi-tinggi. Hidup apa adanya Pak Daud ya. Iya. Iya. Nggak usah neko-neko. Penting rumah ada beras. Rumah ada beras. Dan kedua ada lagi. Apa Pak Daud? Ada Indomie, Ada Indomie, ada mie di rumah. Yes. Nah, tapi Berkebun. Ingat tahun depan Ya. bunga bank akan naik. bunga bank akan naik. Oh. Akhir tahun ini Akhir tahun ini bisa 5%. bisa 5%. Ini analisa saya. Kalau Ini saya- analisa saya. Kalau Tahun Pak Daud depan, punya analisa, tahun depan, akan banyak akan banyak namanya krisis dolar. krisis dolar. apa artinya Pak? Artinya dolar naik atau dolar susah? Kenapa krisis Cari, Pak. dolar? Kenapa krisis dolar? Karena banyak orang perlu Karena dolar banyak orang perlu dolar Oh. untuk membayar utang luar negeri, untuk membayar utang luar negeri, utang swasta, Ya. utang swasta, Ya. dan utang dan utang pemerintah. Nah, ini Nah, kan analisa saya. Ini kan analisa saya. Tahun depan Analisa Pak Daud Tahun ya. depan bisa keliru, bisa keliru, tapi selalu tepat. Yes. tapi selalu tepat. Iya. Dan ingat, Thomas, Dan ingat, Thomas, Iya Pak Daud. tahun depan tahun depan Tahun depan. dolar 15.500 dolar 15.500 akan terkunci di situ. Tinggi ya Pak Daud ya. terkunci di situ. Akan apa, Thomas? Akan apa, Thomas? Akan terkunci di 15.500 Pak Daud. Sampai 16.000. Sampai 16.000. Pokoknya akan Pokoknya akan dikunci di situ. dikunci di situ. Iya Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, Nah, bunga bank akhir tahun depan akhir tahun depan 2023 67% 6-7% sampai 7,5 Tinggi itu Pak Daud akhir ya. tahun, itu akhir tahun kuartal kedua. Iya. kuartal kedua. Yes. Nah, itu secara pandangan makroekonomi. Tapi Pak Daud ya. Nah, setelah pandangan makroekonomi. Iya. Nah, setelah itu, halo, Thomas, Halo, Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. akan naik UMR akan naik UMR naik ya Pak Daud ya. karena mengimbangi karena mengimbangi inflasi. Yes. Untuk mengendalikan resesi, Untuk mengendalikan resesi, banyak impor. banyak impor. Karena itu, dolar jadi naik. Dolar naik. Jadi kalau ingin mengendalikan dolar, Iya Pak. Tapi pagi ini Dolar harus ada swasembada pangan. Halo, Thomas. Halo, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi harus swasembada pangan, Thomas. Pak Daud silakan bagus Harus Pak. swasembada pangan, Thomas. Iya, kita semua harus punya tahanan swasembada pangan Pak Daud ya. Dan ketahanan pangan. Iya Pak Daud. Tidak tergantung impor. Yes. Baru bisa dolar terkendali Baru di bawah bisa 15.000. dolar terkendali di bawah 15.000. Jelas, Thomas? Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Sangat jelas Pak Daud. Jadi Berarti hari ini punya Jadi, dolar tahun jangan depan masuk apa, Thomas? apa gimana Pak Daud? tahun depan masuk apa? Resesi Tahun depan masuk apa? ekonomi. Resesi Ekonomi. Suku bunga bank akan naik, dolar akan bertahan di UMR akan naik. UMR akan naik, dolar akan krisis Pak Daud ya. Banyak yang ini, Banyak yang Thomas.
ini Thomas. Perusahaan Perlu dolar. dolar. Perusahaan